Abdul Qadir Jailani atau Abde Al-Qadir Al-Gilani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di 470 Hijriah, 1077 Masehi, selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Ia wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabiul Akhir di daerah Babul. Azaj wafat di Baghdad pada 561 Hijriah, atau 1166 Masehi. Beliau adalah orang Persia. Syekh Abdul Qadir seorang wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Ia juga dikenal sebagai Gaus-e-Azam. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan iblis. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa murid-muridnya sedang dalam perjalanan di padang pasir dengan telanjang kaki. Saat itu bulan Ramadan dan padang pasirnya panas. Beliau mengatakan, "Aku sangat haus dan luar biasa lelahnya. Murid-muridku berjalan di depanku. Tiba-tiba awan muncul di atas kami, seperti sebuah payung yang melindungi kami dari panasnya matahari. Di depan kami muncul mata air yang memancar dan sebuah pohon kurma yang syarat dengan buah yang masak. Akhirnya datanglah sinar berbentuk bulat, lebih terang dari matahari dan berdiri berlawanan dengan arah matahari. Dia berkata, 'Wahai para murid Abdul Qadir, aku adalah Tuhan kalian. Makan dan minumlah, karena telah aku halalkan bagi kalian apa yang aku haramkan bagi orang lain.' Murid-muridku yang berada di depanku berlari ke arah mata air itu untuk meminumnya, dan ke arah pohon kurma untuk dimakannya. Aku berteriak kepada mereka untuk berhenti, dan aku putar kepalaku ke arah suara itu dan berteriak, 'Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.' Awan, sinar, mata air dan pohon kurma semuanya hilang. Iblis berdiri di hadapan kami dalam rupanya yang paling buruk. Dia bertanya, 'Bagaimana kamu tahu bahwa itu aku?' Aku katakan pada iblis yang terkutuk yang telah dikeluarkan Allah dari rahmatnya bahwa firman Allah bukan dalam bentuk suara yang dapat didengar oleh telinga ataupun datang dari luar. Lebih lagi aku tahu bahwa hukum Allah tetap dan ditujukan kepada semua. Allah tidak akan mengubahnya ataupun membuat yang haram menjadi halal bagi siapa yang dikasihinya." Mendengar ini, iblis berusaha menggodanya lagi dengan memujinya. "Wahai Abdul Qadir," katanya, "aku telah membodohi 70 nabi dengan tipuan ini. Pengetahuanmu begitu luar biasa dan kebijakanmu lebih besar daripada nabi-nabi itu." Kemudian menunjuk kepada murid-muridku, dia melanjutkan, "Hanya sekian banyak orang-orang bodoh saja yang menjadi pengikutmu. Seluruh dunia harusnya mengikutimu, karena kamu sebaik seorang nabi." Aku mengatakan, "Aku berlindung darimu kepada Tuhanku yang maha mendengar dan maha mengetahui. Karena bukanlah pengetahuanku ataupun kebijakanku yang menyelamatkan aku darimu, tetapi hanya dengan rahmat dari Tuhanku." Saat jadi gelandangan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu ulama yang menganut mazhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar beliau keluar untuk mencari makanan. Namun setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya.
Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan. Beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Baghdad, karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar. Dan memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti. Dia duduk dan mulai makan. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap pemuda itu mengambil suapan, maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut, meski beliau terus berusaha menahannya. Akhirnya pemuda itu pun menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh," dengan maksud ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak, namun pemuda itu terus-menerus memaksa, hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu si pemuda pun bertanya, "Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga dari Jilan. Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan yang namanya Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdullah As-Sumai yang ahli zuhud?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Itu adalah saya." Mendengar jawaban itu si pemuda pun terperangah. "Demi Allah, saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya uang saya habis hingga 3 hari saya tidak makan. Dengan terpaksa saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah, sesungguhnya ia milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar untuk disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti serta sebagian dinar. Zail Tabakat Al-Hanabilah 1/298. Meski menolak untuk meminta-minta, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki, bahkan di saat yang sama beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Percakapan dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, "Apa yang dapat ku perbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh." Qs Al-Araf 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, "Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya." Kemudian,
Aku tertidur. Lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu, dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wafatnya beliau. Selain mewarisi banyak karya tulisan, Syekh Abdul Qadir meninggalkan beberapa buah nasihat menjelang kewafatannya. Akhir hayat Syekh didahului dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan. "Berilah aku wasiat, wahai ayahku. Apa yang harus aku kerjakan sepergian ayah nanti?" tanya putra sulungnya, Abdul Wahab. "Engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun, kecuali Allah. Setiap kebutuhan mintalah kepadanya. Jangan berpegang selain kepada talinya. Carilah segalanya dari Allah." Jawab sang ayah, "Aku diumpamakan seperti batang yang tanpa kulit," sambung Syekh Abdul Qadir. "Menjauhlah kalian dari sisiku sebab yang bersamamu itu hanyalah tubuh lahiriah saja. Sementara selain kalian, aku bersama dengan batinku." Putra lainnya, Abdul Aziz, bertanya tentang keadaannya. "Jangan bertanya tentang apapun dan siapapun kepadaku. Aku sedang kembali dalam ilmu Allah," sahut Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya Abdul Jabbar, putranya yang lain, "Apakah yang dapat ayahanda rasakan dari tubuh ayahanda?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Seluruh anggota tubuhku terasa sakit kecuali hatiku." Bagaimana ia dapat sakit, sedang ia benar-benar bersama dengan Allah? Mintalah tolong kepada Tuhan yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dialah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak pernah takut karena kehilangannya. Kematian pun segera menghampiri Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghembuskan nafas terakhir di Baghdad, Sabtu Bagda Maghrib, 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau tanggal 15 Januari tahun 1166 Masehi. Pada usia 89 tahun. Dunia berduka atas kepulangannya, tapi generasi penerus hingga sekarang tetap setia melanjutkan ajaran dan perjuangannya. Yang juga perlu dicontoh adalah sifat Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu mengutamakan orang lain, sehingga Allah SWT pun mencukupi rezekinya.